Hai, shalom teman-teman. Kembali lagi di KNM at Home, di mana ibadah kita masih dilakukan secara online ataupun daring. Namun kiranya hal tersebut tidak mengurangi rasa semangat kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk tema KNM kali ini, yaitu memenuhi panggilan Tuhan. Yang kita tahu bahwa sebelum kita lahir di dunia ini, Tuhan sudah memberikan rancangan yang terbaik. Kita dipilih untuk menjadi kudus sebagai anak-anak Allah, dan sudah sepatutnya kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yaitu dengan hidup kudus dan bisa menjadi puji-pujian yang wangi bagi Tuhan. Mari kita lebih sungguh lagi untuk semakin peka dalam mendengarkan perkataan Tuhan seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati, dengan mengingat kebaikan Tuhan, sehingga kita masih bisa hidup sampai dengan hari ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang susah, marilah. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh di bait kedua. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang susah, marilah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sekarang kita mau buka berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Untuk berita anugerah diambil dari Yesaya 41 ayat 31 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Syukur kepada Allah. Untuk petunjuk hidup baru diambil dari Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Melalui ayat ini kita diingatkan kembali bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kiranya dilakukan dengan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Audrey Purnama Mangayu. Untuk waktu kami persilakan. Baik, teman-teman, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pengasihan yang Kau berikan pada kami, hingga pada saat ini kami dapat berkumpul kembali di ruang virtual ini. Kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu bersama dengan-Mu. Kiranya Engkau berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan jauhkanlah segala hal-hal ini dari hal-hal yang dapat mengganggu kami, baik itu jaringan internet maupun pihak lain ya Tuhan. Kami juga berdoa, sebentar lagi kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati apa yang akan kami baca dan kami renungkan, agar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami dalam membaca dan merenungkannya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Saya akan bacakannya untuk teman-teman semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Semoga kita semua tetap dalam lindungan kasih Allah di tengah pandemi yang masih merebak, bahkan terus meningkat. Kita bersyukur oleh karena kasih Allah kita dapat beribadah, meskipun secara virtual. Teman-teman, pada saat ini saya ingin bertanya, apakah teman-teman pernah merasa mendapatkan panggilan dari Allah? Kita sadari atau tidak, kita ini adalah dipanggil oleh Allah. Untuk apa kita dipanggil? Tentulah untuk menjadi saksi Kristus. Kemudian apakah arti menjadi saksi Kristus itu? Menjadi saksi Kristus bukanlah hanya sebatas menjadi Kristen atau menjadi warga gereja saja. Mengapa saya menyebutkan menjadi Kristen dan menjadi warga gereja secara terpisah? Padahal kalau kita menjadi Kristen pasti merupakan warga gereja. Tapi seringkali kita menjadi warga gereja hanya di ibadah-ibadah tertentu, seperti Natal, Paskah, atau ibadah-ibadah hari besar lainnya. Mungkin bahasa kerennya Kristen KTP. Jangan ya teman-teman. Ketika kita menjadi saksi Kristus, hal itu harus kita buktikan melalui kehidupan kita sehari-hari. Kemudian mari kita renungkan apa yang dimaksud dengan menjadi saksi Kristus. Yang pertama, seorang saksi Kristus harus mengenal dengan baik apa yang disaksikannya. Contohnya Paulus,
Ia berusaha mengenali Yesus dan kuasa kebangkitannya. Jika kita lihat dalam Filipi 3 ayat 10, ia berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya." Dalam hal ini, Paulus bukan hanya belajar memahami kebangkitan Yesus, tapi juga penderitaan yang Yesus alami. Memahami kebangkitan Yesus, mau tidak mau kita juga harus memulai dari penderitaan-penderitaan yang ia alami. Jika kita menginginkan kuasa kebangkitan Yesus, maka dari itu kita juga harus menjalani mulai dari penderitaan yang telah ia alami, agar kita tahu benar bagaimana kuasa dari kebangkitan Yesus itu. Kita harus menjalani proses yang sudah Yesus lewati, yang sudah Yesus alami terlebih dahulu, yaitu menderita. Teman-teman, menjadi pengikut Yesus bukanlah hal yang mudah, karena kita harus siap memikul salib yang ada. Kita harus siap menderita sebagaimana Kristus sudah lebih dahulu menderita bagi kita. Seperti ada tertulis dalam Yohanes 15 ayat 18, bunyinya seperti ini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Teman-teman, apakah teman-teman tahu aplikasi yang sedang ramai saat ini? Dulu sih dibilangnya aplikasi alay. Ya, aplikasi TikTok. Pada aplikasi TikTok ini terdapat sebuah fitur bernama Live. Tidak jarang ada live dari seorang suster atau biarawati, bahkan dari pendeta-pendeta muda yang lewat di FYP. Isi dari live tersebut adalah renungan singkat dan berdoa secara online, atau bisa dibilang ibadah singkat yang dilaksanakan. Namun, jika kita ikuti live-nya, tidak jarang juga kita akan menemukan komentar-komentar yang kurang enak untuk dilihat, bahkan bisa dimasukkan ke dalam kategori tidak sopan dari beberapa akun. Tapi mereka tidak berhenti untuk menyebarkan kasih Allah. Mereka tetap melakukan hal tersebut. Bahkan yang membawa firman tadi hanya berkata jika teman-teman agak terganggu dengan live ini, teman-teman bisa men-swipe, teman-teman bisa men-skip tayangan ini. Dan juga bagi teman-teman yang menonton, jika terganggu dengan kolom komentar, bisa men-swipe-nya ke sebelah agar kolom komentar dapat tertutup, agar teman-teman tidak perlu menjadi salah fokus karena komentar-komentar yang ada. Hal-hal seperti ini yang akan kita lewati karena menjadi pengikutnya. Kita akan dihina, kita akan dicaci. Secara manusiawi, jika kita yang menghadapi hal tersebut, jika saya menghadapi hal tersebut, ketika kita lagi berdoa, kita dicaci, ketika kita sedang menyebarkan Injil, kita dimaki dengan perkataan-perkataan yang menurut kita kurang enak untuk dibaca. Apalagi ketika kita melakukan hal tersebut, komentar tersebut tetap berjalan. Tapi karena kuasa Tuhan, orang-orang tersebut tetap diam, tetap melaksanakan tugasnya, tetap berdoa, tetap menyebarkan firman Tuhan karena kuasa kasih Allah. Kalau kita menuruti kedagingan kita, pastilah kita akan terpancing emosi. Entah kita akan berkata kasar atau bahkan mungkin justru malah mengadu kekuatan. Kita akan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang akan menguatkan kita, yang akan bentuk kita menjadi sosok yang kuat dan tabah di segala situasi, agar kita bisa melewati situasi yang menyulitkan kita. Nah, yang kedua, menjadi saksi Kristus merupakan seorang yang berperan dalam memberitakan Injil. Injil tersebut menyangkut kepada seluruh kehidupan Yesus. Dimulai dari kelahiran Yesus, pelayanan, penderitaan, sampai pada kebangkitannya. Dan peristiwa kebangkitanlah yang memaknai seluruh hal yang dialami dan dikerjakan oleh Yesus. Hal ini dikarenakan kebangkitan menguduskan semuanya. Dan kita adalah saksi dari Yesus yang bangkit. Hal yang ketiga, seorang saksi Kristus adalah orang yang hidup dalam pengharapan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4 berbunyi,
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Teman-teman, mengapa kita hidup dalam pengharapan? Karena Kristus yang telah menderita dan bangkit membuka jalan kehidupan yang baik bagi kita. Karena dalam iman kita beroleh jaminan untuk mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kristus dapat memenangkan kita dari setiap perkara yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus hidup sebagai orang yang berkemenangan. Kita harus hidup sebagai orang yang berpengharapan. Dan janganlah kita hidup dalam keputusasaan atau pesimis. Maka dari itu, sekalipun kita menderita, sekalipun kita mengalami penderitaan yang lebih besar, dan sekalipun penderitaan itu bertambah, kita harus yakin bahwa Ialah yang akan menjamin kita, bahwa Tuhanlah yang menjamin segala kehidupan kita. Kemudian teman-teman, dengan cara apa dan bagaimanakah kita dapat menjadi saksi Kristus? Prinsip pertama yang harus kita lakukan dalam menunaikan tugas sebagai saksi Kristus adalah hidup sebagai hamba Kristus. Jika kita menghayati tugas ini secara mendalam, saya yakin kita akan merasa gentar dan takut. Gentar karena istilah hamba Kristus, bukan sekedar ungkapan biasa atau slogan semata, melainkan sesuatu yang bermakna pernyataan diri. Seperti perkataan Maria dalam Lukas 1 ayat 38, ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Jika kita mengucapkan kalimat hamba Kristus, apalagi dengan pengakuan, "Aku ini hambamu," tapi tidak menimbulkan rasa gentar di hati, maka apapun tugas dan jabatan pelayanan yang kita emban tidak akan memberikan kemajuan yang berarti dalam pelayanan kita. Kegentaran adalah perasaan takluk di hadapan Tuhan, karena Dia yang Maha Kuasa menghubungkan dirinya dengan kita. Dia yang adalah Tuhan yang misterium atau tidak dapat diduga dan dikuasai, tapi bertindak secara nyata. Ada seorang teolog besar bernama Rudolf Otto. Ia menjelaskan hal ini dengan ungkapan mysterium tremendum et fascinosum. Allah adalah misteri. Berhadapan dengannya, kita dibuat menjadi gemetar. Namun pada saat yang sama, kehadirannya menjadi pengalaman yang mempesonakan jiwa. Karena itu, jika kita menyebut diri kita hambanya, mestilah kita gentar di hadapannya. Takut, ya. Karena ungkapan di atas adalah sebuah penegasan sikap di hadapan Tuhan. Ini soal serius dan bukan main-main, teman-teman. Jika kita berani berkata, "Aku ini hambamu," berarti kita harus berani mempertanggungjawabkannya. Jadi, kalau misalnya kita terpilih menjadi pengurus dalam Komisi Pemuda Remaja, kita harus berani komit untuk setia dalam pelayanan. Sama Tuhan dan pelayanan aja kita nggak setia. Gimana kita mau setia ke pasangan kita? Hidup dalam Tuhan itu nggak perlu khawatir, teman-teman. Takut pelayanannya kurang bagus, takut pelayanan yang nggak maksimal, dan lain sebagainya. Asal kita mempersiapkan hati kita dengan serius dan berdoa minta pertolongan Tuhan. Pokoknya kita yakin, kalau kita berserah dan kita menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan, pasti Ia akan menyertai kita, dan juga pelayanan yang akan kita lakukan. Sehingga kita bisa menjadi berkat, tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Jadi teman-teman, bahwa kita dipilih menjadi hambanya, itu merupakan suatu hal yang puji Tuhan. Hal yang patut kita syukuri, karena itu adalah anugerah yang sangat mahal. Tapi kita harus mengingat, kalau jabatan yang kita emban harus dijalankan dengan komitmen yang tinggi. Ketika melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, harus dengan prinsip memberikan yang terbaik, 100%, nomor 1. Jangan dengan prinsip yang kurang dari itu. Apalagi setengah-setengah hati, atau karena ada imbalan. Di samping itu, kita juga harus siap menghadapi segala konsekuensi yang ada. Mengapa Tuhan dalam Yohanes 21 ayat 15-19 harus bertanya kepada Petrus berulang kali, sampai 3 kali? Apakah engkau mengasihi aku?
Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meminta keseriusan dari Petrus untuk menjalankan komitmennya. Dan kita lihat, Petrus dengan dedikasinya yang tinggi membaktikan dirinya bagi pekerjaan Tuhan sampai akhir hayatnya. Teman-teman, semua orang Kristen tanpa terkecuali telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Dan kita tidak mungkin lari dan menyembunyikan diri kita dari tugas tersebut. Tidak ada sikap yang lebih tepat untuk kita tunjukkan selain berkata dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Tuhanlah yang telah memilih saya menjadi hambanya. Dan dengan keyakinan penuh dan iman yang nyata, katakanlah di hadapan Tuhan dalam setiap doa kita. Tuhan, ini aku hamba-Mu. Tuhan, utuslah aku. Selanjutnya bertindaklah seperti apa yang kita doakan. Jangan tawar-menawar dengan waktu. Karena sekarang ini adalah saatnya untuk bergerak dan melaksanakan tugas kehambaan kita. Jika kita lihat Maria, ia menjadi wanita yang mulia karena dengan sungguh-sungguh bertindak setelah merespons panggilan Tuhan dengan rendah hati dan menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ia siap menempuh segala resiko dan bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskan kepadanya. Menghambakan diri adalah proses iman. Di jalan iman ini, kehidupan kita akan dibangun Tuhan secara mengagumkan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang telah difirmankan dalam Matius 17 ayat 20 bukanlah sebuah dongeng. Hal itu merupakan sebuah janji dan jaminan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Begitulah jika kita menyerahkan segala kehidupan kita, jika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, karena tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Lagi pula dalam pembacaan kita hari ini, Efesus 1 ayat 4 mengatakan bahwa kita ini telah dipilih oleh Allah bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Artinya Allah telah merencanakan segala halnya bagi kita. Allah telah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Kita tidak perlu khawatir, teman-teman, karena segala yang Tuhan telah rencanakan, segala yang Allah telah rencanakan bagi kita, sudah pasti rancangan-rancangan yang baik, dan tidak mungkin rancangan kecelakaan. Hal ini dilakukannya agar kita semua yang ada saat ini menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Seperti perikop yang telah diberikan oleh LAI dengan judul kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan apa yang dimaksud? Apakah uang tunai, rumah, mobil, dan lain segalanya? Pasti bukan hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Atau bukanlah harta-harta duniawi. Berkat yang dimaksud ialah berkat rohani atau kekayaan rohani. Apakah berkat rohani tersebut? Yang pasti kita dipilih menjadi anak-anak Allah. Dan tujuannya agar kita menjadi kudus dan tidak bercacat. Kudus berarti kita tidak berada dalam kenajisan, tidak ternodai dari hawa nafsu, dari kecemaran, dan tidak bercacat di hadapan Allah. Di sini hidup kudus bukan pilihan, berarti merupakan suatu keharusan. Dalam perjanjian baru, kata kudus mengandung banyak makna dan istilah. Antara lain dikhususkan, didedikasikan, dikonsentrasikan, disucikan, dan dipisahkan. Hidup kudus berarti hidup yang dipisahkan dan berbeda dari cara-cara dunia. Dalam rangka hidup untuk Tuhan. Jadi, ketika kita sudah hidup kudus, berarti hidup kita harus kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan. Dan perbuatan kita harus berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk meningkatkan daya kesaksian teman-teman. Di sini saya tidak bermaksud memprovokasi teman-teman untuk berkompetisi dengan tujuan menang atau kalah. Saya hanya ingin menggugah kita semua bahwa kita mempunyai potensi yang sangat berharga untuk kita baktikan bagi pelayanan. Dan potensi itu harus digali dan kita maksimalkan. Tapi sayangnya banyak orang tidak punya kesempatan untuk memberdayakan potensinya secara maksimal karena lebih memilih situasi aman ketimbang situasi berisiko. Coba kita lihat dalam pelayanan kita. Pelayanan yang kita jalankan hanya melibatkan orang-orang yang kita sukai. Orang-orang yang suka mengkritik dan cenderung rese akan kita hindari.
Kemampuan dalam memimpin kita tidak akan berkembang jika kita mengambil sikap seperti ini. Kita tidak akan terlatih menghadapi orang-orang yang keras. Selanjutnya, kita harus menyadari banyak aspek yang dulu menjadi perilaku gereja beralih dan berkembang di tempat lain. Sikap hangat dan ramah yang belakangan ini tidak dijumpai lagi di gereja, justru dipraktikkan di lingkungan-lingkungan kerja non-gerejawi. Lihatlah betapa perusahaan-perusahaan mencetuskan moto-moto yang menciptakan kenyamanan dan kehangatan di lingkungannya. Senyum karyawannya selalu terpancar kepada setiap pengunjung yang datang. Memang, meskipun sikap ini mereka ciptakan sedemikian rupa demi menggayat customer, tetapi kita tetap perlu belajar betapa gereja juga harus tampil lebih smart dan dalam sikap dan pelayanannya. Kerjasama juga butuh ditingkatkan. Banyak pelayan yang tidak bersemangat atau tidak produktif dalam melayani. Sebenarnya bukan karena malas atau cuek, tapi karena sumber dari dirinya tidak dinyalakan. Jadi kita harus menjadi tungku bagi yang lainnya, supaya bara atau semangat pelayanan yang redup menyala kembali. Ada pepatah berbunyi, carilah emas bukan tanah, yang berarti carilah kebaikan dalam diri seseorang dan bukan keburukannya. Sikap ini akan bangun hubungan kerja yang lebih kondusif karena kita masing-masing belajar menghargai dan melihat sisi positif dari orang lain. Dan hal-hal inilah yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, baik di kantor, di kampus, maupun di rumah. Catatan lain yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu menghitung bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Apakah waktu kita banyak berlalu dengan kegiatan-kegiatan positif atau justru sebaliknya. Kita perlu memikirkan dan mengevaluasi, mempertahankan dan mengutamakan hal prioritas dalam setiap pertemuan, dan agendakan pokok-pokok rapat supaya tidak meluas ke hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Berusaha untuk tidak menjadi pelacur waktu. Terkait dengan hal ini, kita harus memberikan kepercayaan kita kepada orang lain untuk terlibat dalam tugas atau pelayanan bersama, dengan cara menghindari sikap monopoli kegiatan. Jika kita sebagai pemimpin kegiatan, kadang-kadang kita perlu pakai prinsip jenderal tidak perlu berperang. Yang bertempur adalah para serdadu. Jika lawan berat, maka kita harus menambahkan jumlah serdadu untuk memenangkan peperangan. Ini bukan berarti pemimpin lalu berpangku tangan dan melepas tangan akan tanggung jawabnya, melainkan memikirkan dan menyelesaikan hal lain. Banyak masalah yang muncul dalam pelayanan karena pemimpin tidak mampu membatasi diri sehingga terkesan tidak percaya kepada bawahannya. Dan parahnya lagi kalau kemudian pemimpin mengambil alih hanya karena tidak sabar menunggu hasil kerja anggotanya. Langkah seperti inilah tidak mencerminkan pemimpin yang visioner. Kemudian hal lain, meskipun ini bersifat umum dalam masyarakat, tapi rasanya perlu ditekankan di sini sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai saksi Kristus. Dari kita harus menyingkirkan lintah kehidupan yang ada dalam hidup kita. Lintah kehidupan yang masuk di sini adalah aktivitas dan situasi yang menghabiskan waktu dan energi, yang akhirnya menyedot banyak hal berguna keluar tanpa makna dari hidup kita. Yang disebut lintah kehidupan di sini adalah kecanduan HP, media sosial, video game, suka mengeluh, mengerjakan sesuatu apa adanya, dan lain sebagainya. Kita harus belajar menata diri terkait semua ini. Jika tidak, sebaik apapun kesiapan kita mengikuti panggilan Kristus, sebanyak apapun pelatihan dan pembinaan yang kita lakukan untuk hal tersebut, semuanya akan sia-sia. Kinerja pelayanan kita sangat ditunjang oleh kemampuan kita menata waktu-waktu yang kita gunakan setiap hari. Kita perlu menghitung dalam kegiatan kita sehari-hari. Apakah kita banyak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna? Seberapa lama kita menghabiskan waktu kita untuk Tuhan? Apakah ada sisa waktu yang kita gunakan untuk Tuhan? Apakah kita berdoa ketika kita bangun tidur dan ketika kita ingin tidur? Apakah kita menyiapkan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan? Menyiapkan waktu pribadi kita hanya untuk hubungan kita dengan Tuhan. Maka dari itu teman-teman, saya mengajak kita untuk menyediakan waktu kita hanya berdoa kepada Tuhan dan merenungkan firman yang Tuhan telah beritakan. Mungkin dengan cara itulah kita dapat bertumbuh
Teman-teman, sebagai penutup untuk ibadah kita hari ini, saya ingin mengatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, bukan kita yang memilih untuk menjadi Kristen, tetapi Ialah yang sudah lebih dahulu memilih kita. Karena hanya dengan kasih karunia-Nya, kita mendapat berkat rohani untuk menjadi kudus di hadapan Allah. Maka dari itu, marilah kita menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan telah memilih kita. Dan marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dalam memenuhi panggilan Tuhan. Teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas bacaan dan renungan yang telah kami baca dan renungkan ya Tuhan. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami dalam memenuhi tugas panggilan-Mu menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mau menyiapkan, menyisihkan sebagian dari waktu kami yang kami gunakan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Ajar kami agar mau setia dalam pelayanan yang telah kami ambil. Ajar kami untuk setia pada setiap komitmen yang kami ambil dalam pelayanan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau pimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Mbak Audrey untuk firman-Nya. Barusan kita diingatkan bahwa kita telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi kita sudah sepatutnya untuk hidup dengan lebih bertanggung jawab sebagai umat pilihan Allah. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita bekerja ataupun belajar, dan kita menaati peraturan yang ada di sekolah ataupun di kantor, bukan karena kita takut kepada bos ataupun guru, tetapi karena kita takut akan Tuhan. Mari kita hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan ungkapan syukur, dengan iman, dan ketaatan. Semoga firman yang sudah kita dengar dapat selalu kita ingat dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan mendoakan pokok doa kita yang akan dipimpin oleh Mbak Fani. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berlangsungnya rangkaian ibadah minggu kami. Terima kasih untuk firman yang bisa kami dapat, kiranya menjadi pelita bagi hidup kami. Menjadi harapan dalam kami menjalani kehidupan yang lebih baik di tengah badai yang tidak pasti ini. Dalam rasa syukur ini ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi yang kami alami saat ini. Kami masih berada dalam ketidakpastian pandemi yang tidak kunjung usai. Kami berdoa supaya kami menaruh harapan kami kepadamu. Menaruh harapan bahwa kami bisa menjalani kehidupan kami dengan berpegang teguh kepada penyertaan-Mu yang senantiasa ada kami rasakan, baik ketika kami bisa berdiri teguh maupun ketika kami terjatuh. Kami berdoa bagi yang berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kiranya melalui segala daya dan upaya yang dilakukan, melalui physical distancing dan vaksinasi yang tengah berlangsung, serta masih banyak hal yang lainnya, kami meyakini bahwa pandemi ini akan segera berlalu, dan orang-orang pun akan pulih dari rasa takut, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat KPR yang tengah bergumul, baik di dalam keluarga, dalam sakit penyakitnya, dalam studi dan tanggung jawab akan pekerjaan, yang tengah mencari pekerjaan, bagi mereka yang juga bergumul mencari pasangan hidup. Engkau mendengar permohonan mereka ya Tuhan. Engkau mendengar ratapan mereka. Kiranya Engkau merengkuh mereka yang rapuh dan lemah. Kiranya Engkau mendengar pergumulan mereka dan kuatkan mereka ketika mereka tengah berjuang di tengah pergumulan mereka yang tidak kunjung usai. Kami berdoa bagi KPR dan Eklesia yang senantiasa berjuang untuk memberikan pelayanan mereka di GKJ Nehemia. Engkau yang menemani langkah mereka dalam setiap perjalanan pelayanan mereka. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa ada di tiap proses kegiatan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa bagi regenerasi Eklesia yang tengah berlangsung.
Engkau yang memberkati dan menyertai setiap proses yang dilakukan agar berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan tidak lupa ajarkan kami ya Tuhan untuk mendengar kehendak yang Engkau firmankan. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKJ Nehemia yang saat ini juga turut merasakan dampak dari pandemi. Ada banyak perubahan yang tentunya kami rasakan di tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di GKJ Nehemia, mulai dari komisi, bebadan, PSP2, hingga majelis dan pendeta. Kiranya di tengah pandemi ini, GKJ Nehemia masih menjadi terang dan garam, menjadi penyalur berkat bagi jemaatnya dan sesama, walau dalam perubahan dan perbedaan seperti saat ini. Kami teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menjadi bagian dari negara besar dengan persoalan yang tiada pernah habis. Terlebih ketika menghadapi masa pandemi seperti sekarang. Kami mengimani dan percaya bahwa uluran tangan-Mu selalu ada. Kami meyakini bahwa Engkau selalu menyertai Indonesia. Inilah doa-doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna ini. Kami naikkan dan panjatkan ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Ada beberapa pengumuman dari tim KNM bahwa ibadah KNM masih akan dilakukan secara virtual ataupun online. Jadi bagi teman-teman yang berkenan dan rindu untuk melayani, kalian bisa menghubungi Bagas, Anya, maupun Danes untuk ikut berpartisipasi dalam pelayanan. Selanjutnya, untuk persembahan, kalian bisa melakukan scan barcode pada layar kalian karena bisa dikirimkan melalui GoPay ataupun OVO. Dan juga untuk GPS akan dilaksanakan setiap bulannya pada minggu ketiga, jadi aku harap kalian bisa ikut GPS dan belajar bareng Alkitab bersama kami. Selanjutnya untuk menutup ibadah kali ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Milikmu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Dapat meresapi kasih setia Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu.
In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Mari kita lihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita di tengah pandemi gelombang 2 ini. Kita masih ada, masih sehat, masih bernafas, masih bersama dengan keluarga kita. Itu semua karena Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati orang-orang yang sedang merasa down di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan bantu kuatkan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Janganlah kita khawatir akan masa depan, karena Tuhan akan selalu merencanakan yang terbaik untuk kita. Mari kita lebih lagi menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Kiranya hidup kita dapat semakin memberkati banyak orang, dan hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini di refnya. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Sebelum menutup ini, aku serahkan kepada Mbak Audrey untuk menutup dalam doa dan melayangkan berkat. Teman-teman, pulanglah dalam damai untuk melanjutkan aktivitas kita berdasarkan firman yang telah kita dengarkan. Untuk itu, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah KNM at Home pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya firman yang sudah kita dapat tadi juga dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Juga untuk teman-teman yang sedang sakit, yang sedang undur imannya, dan juga yang belum bisa ikut KNM at Home pada hari ini, dapat ikut beribadah bersama kami di KNM selanjutnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih, dadah.